three, four. Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan Sabtu pagi kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal. Segmen dimana saya merangkum berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir ya, dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari kesana kemari. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berita kita, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di sini, perkenalkan dulu channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama kita mulai ya berita pertama kita dari hasil pertandingan eh, di akhir minggu lalu, di akhir minggu yang lalu lah ya. Ini jadi kita hasil satu sama melawan Chelsea ya. Ini ya hasil yang kurang memuaskan, tapi ya that's begitulah hasilnya ya. Kembalinya Odegaard ya, kapten kita. Odegaard sudah kembali dan dia juga membuat satu assist. Permainan yang cukup bagus, tapi ada yang kurang gitu ya. Kalau menurut saya pribadi, seperti kayak tim ini kurang ngejel aja sih gitu. Jadi kayak kurang apa ya, chemistry-nya kayak ada yang hilang lah gitu dibanding musim lalu ya. Jadi menurut saya kayak permainannya sudah bagus, tapi kayak chemistry-nya antar pemain ini ada yang hilang. Kemungkinan besar sih menurut saya ya karena musim ini banyak yang cedera, sering gonta-ganti pemain gitu ya, sehingga eh chemistry-nya ini kemarin walaupun kita turun tim yang inti ya, ini kayak ada yang kurang. Ya ini ditambah nanti ada berita lagi nih tentang Declan Rice ya, yang ternyata masih cedera dan dia bermain dengan kondisi cedera pada saat pertandingan ini gitu ya. Jadi ya hasil yang kurang memuaskan, dan ya inilah adanya ya. Dan saya juga sudah ada video reviewnya. Silakan teman-teman nonton video reviewnya ya untuk review saya yang lebih lengkap tentang pertandingan ini. Berita selanjutnya, ini ya, nah ini tadi kan tentang Declan Rice ya. Ternyata pada saat dia melawan Chelsea ini harus minum obat pereda nyeri ya. Kenapa? Karena sebelumnya saya juga sudah beritakan kan bahwa Declan Rice ini ada cedera retak atau bahkan patah tulang jari kaki gitu loh. Nah ini entah kenapa dia dipaksakan turun dengan meminum obat pereda nyeri ya. Nah, ini yang saya takutkan kan. Sebenarnya saya juga minggu lalu sudah memberitakan ini dan saya merasa bahwa kalau kalau memang cedera ya jangan diturunkan. Dan ini ternyata, dan kemarin ketika turun saya pikir oke, sudah bisa diberesin atau mungkin beritanya hoax gitu ya. Ternyata sekarang terungkap bahwa ini bukan hoax dan dia memang cedera gitu. eh Saat ini dia tidak dipanggil oleh timnas Inggris ya, karena ini kan kita sedang international weekend ya. Ini tidak dipanggil oleh timnas Inggris, disuruh istirahat karena masalah cedera ini gitu ya. Ini saya amat sangat khawatir. Kenapa? Karena dengan kondisi seperti ini bisa apa ya, bisa nanti cederanya tambah panjang justru gitu kan. Nah ini jadi menurut saya ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Pemberitaannya juga dikatakan bahwa kalau lawannya kemarin bukan Chelsea, dia juga nggak akan turun gitu kan. Nah ini jadi apakah ini dari Declan Rice-nya sendiri atau keputusan dari Arteta? Kalau menurut saya, kalau ini adalah keputusan dari Arteta, ini keputusan yang amat sangat buruk gitu ya. Jadi harusnya kalau menurut saya kondisi seperti ini harusnya tidak diturunkan gitu ya. Apakah dokter-dokter dari Arsenal tahu gitu kan? Harusnya tahu ya. Kenapa? Karena beritanya sudah bocor kan. Dia ada cedera, patah patah jari kaki gitu. Nah ini eh dari saya sih semoga bisa segera sembuh dan cederanya tidak tambah parah ya. Kita lihat perkembangannya nantilah ya. Kalau ada berita lebih lanjut saya akan pasti beritakan ke teman-teman gitu ya. Oke, next.
eh nah, ini sehubungan masih dengan cedera ya. Ini juga Odegaard dipulangkan dari timnas ini ya karena masih dalam kondisi yang tidak fit gitu. Jadi dari Odegaardnya sendiri yang merasa bahwa kondisinya tidak dalam kondisi baik-baik saja gitu ya. Jadi dia dipulangkan lah gitu ya. Ya ini semoga sih eh, juga segera fit ya. Ini sorry. Dari Odegaard sendiri dia bilang saya harus mendengarkan badan saya gitu. Jadi dia memutuskan untuk pulang ke London dan sudah pulang ke London ya. Jadi Norwegia tidak akan ada Martin Odegaard ya untuk pertandingan Nations League mereka melawan Slovenia dan Kazakhstan. Nah ini ya, ya ini semoga juga lekas lekas apa ya lekas pulih lah ya Odegaard ya. Oke, next berita selanjutnya. eh nah ini juga sesuatu yang saya agak kaget ya. Jadi ini Arsenal dikabarkan sedang membicarakan perpanjangan kontrak dengan Trossard gitu. Nah ini eh ya Trossard sebenarnya adalah pemain yang bagus ya. Selama ini menjadi pemain yang sering memberikan dampak eh, langsung ketika dia masuk ke lapangan. Tapi beberapa pertandingan terakhir ini ya dia kelihatan apa ya kayak kayak tidak memberi efek dan permainannya juga jelek gitu kan. Ya kita tidak bisa mengatakan bahwa dia pemain jelek hanya karena performa di 5 pertandingan terakhir lah ya. Tapi ya ini menurut saya sesuatu yang agak aneh untuk perpanjangan kontrak karena usia dia juga sudah 29 ya. Dan ada penawaran yang cukup lumayan dari Saudi Arabia ya, dari Al Ittihad itu kisaran 35 sampai 40 juta euro. Jadi ini penawaran yang sangat menguntungkan kalau sampai di di jendela transfer musim dingin ini memang benar ini sebenarnya penawaran yang sangat menguntungkan. Tapi ini ada pemberitaan bahwa ya ini sedang negosiasi perpanjangan kontrak. Jadi Trossard sendiri ini kontraknya masih sampai 2026 ya. Jadi masih musim depan lagi lah untuk kontraknya habis gitu. Jadi ya kita nggak tahu di latar belakang di Arsenal ini ada apa. Mungkin memang dia pemain yang sangat disukai oleh Arteta atau gimana, kita nggak tahu. Yang pasti kalau menurut saya sih pemikiran saya pribadi harusnya sih ya udah dilepas aja sih kalau ada penawaran yang bagus ya. Kita kan katanya mau mendatangkan Mohamed Kudus. Tapi mungkin juga ini kan karena sekarang kondisi lini penyerangan kita lagi tipis ya. Untuk sesuatu yang belum pasti, belum bisa dapat untuk dibeli, apakah ini lalu menjadi eh pilihan dari Arteta untuk ya udah yang pasti-pasti aja dulu yang sudah ada Trossard kita perpanjang aja dulu daripada nanti udah dijual ternyata nggak bisa beli penggantinya. Apakah seperti itu kita juga nggak tahu ya. Ditambahkan ya dengan kondisi sporting director yang masih belum pasti ini juga mungkin menjadi pertimbangan ya. Ya ini kita lihatlah perkembangannya Trossard gimana. Yang pasti ya ini ada beberapa kemungkinan dan ya kita lihat perkembangan selanjutnya. Nah tadi ya sehubungan dengan apa namanya sporting director ini ada dalam pemberitaan kita kali ini ada 2 orang ya yang dikabarkan akan menjadi juga calon penggantinya Edu ya. Ini yang pertama adalah Thiago Scuro ya. Ini juga orang Brazil juga ya. Dan ya ini adalah CEO dari Monaco ya, AS Monaco. Jadi ini Arsenal juga sudah
cukup kenal dengan dia karena ini orang yang mendatangkan siapa Volarin Balogun ya. Jadi Monaco juga di bawah kepemimpinan dia ya, ini musim lalu berada di peringkat 2 dan bisa kembali ke Champions League ya. Dan ya ini di Eropa saat ini belum terkalahkan dengan 3 kemenangan ya di 4 pertandingan terakhir. Kemarin bisa menang lawan Strasbourg ya 3-1. Ya ini saat ini posisinya Skuro ini adalah CEO-nya Monaco ya. Sebelumnya dia adalah sporting directornya, karena ada reshuffling reshuffling kepemimpinan, dia saat ini naik pangkat jadi CEO gitu kan. Sangat dikenal sebagai negosiator yang sangat tangguh ya Skuro ini. Filosofinya dia bergerak di antara organisasi gitulah hubungan manusia dan menciptakan perasaan saling membutuhkan gitulah ya. Ya, ini kita lihat nanti untuk perburuan sporting director perkembangannya gimana ya. Jadi ini untuk Thiago Skuro. Selanjutnya ini satu lagi orang yang baru juga dikaitkan dengan Arsenal, ini adalah Roberto Olabe. Roberto Olabe ini dia adalah sporting director dari Real Sociedad ya, dan ini dalam berita yang mengejutkan dia juga mengatakan ingin mengundurkan diri ya di akhir musim ini. Jadi di akhir musim 2024-2025 dia mengatakan bahwa dia ingin mengundurkan diri dari Real Sociedad gitu kan. Kontrak dia juga seharusnya masih sampai 2026, tapi ya ini mengatakan ingin mengundurkan diri. Orang yang sangat ini kalau kita lihat dari talent ID-nya ya, menurut saya sangat luar biasa karena di bawah Olabe ini Real Sociedad ini menghasilkan beberapa nama ya yang menjadi kisah sukses. Ini adalah Alexander Isak, Martin Odegaard, David Silva, Mikel Merino, dan Zubimendi. Jadi ini orang-orang yang Arsenal juga pengen cari gitu kan. Orang-orang yang Arsenal ingin beli kan. Alexander Isak, Odegaard sudah jadi pemain Arsenal, David Silva di Manchester City juga bagus. Kita juga sudah dapat Mikel Merino, dan ya Zubimendi ini juga saat ini kan dikejar oleh Arsenal. Jadi talent ID-nya menurut saya sangat cocok dengan dengan profil-profil pemain yang ingin Arsenal datangkan. Jadi apakah ini orang yang bisa menjadi penerus Edu ya? Dan menurut saya juga kemungkinannya sangat besar ya, karena tadi ini juga Olabe mengatakan ingin mengundurkan diri gitu dari Real Sociedad ya. Dia mengatakan bahwa tugas dia di Real Sociedad ini sudah selesai gitu. Jadi dia merasa bahwa proyek dia di Real Sociedad ini sudah selesai, sudah tidak ada tantangan lagi gitu. Jadi mencari tantangan baru lah katanya gitu. Nah ini ya kita lihat gitu ya. Karena menurut saya sih ini kemungkinan yang paling besar bisa kita datangkan, ya tadi karena dia ingin mengundurkan diri, dan menurut saya juga dari talent ID dia sangat cocok lah ya dengan profil-profil pemain yang Arsenal ingin cari gitu. Untuk berita terakhir ya, ini ada satu berita juga tentang bagaimana ini Edu ya, ya ini salah satu alasan lagi gitu kan. Jadi terungkap lagi salah satu alasan baru kenapa Edu ini ingin mengundurkan diri gitu kan, karena dia punya rencana yang dia proposalkan kepada para petinggi Arsenal, yaitu ingin bekerja sama dengan klub-klub Brazil. Jadi untuk jadi kayak kerjasama untuk jadi sumber pemain lah. Klub-klub Brazil ini diharapkan bisa menjadi sumber-sumber pemain bagi Arsenal gitu, yang ternyata oleh para petinggi Arsenal rencana ini ditolak gitu ya. Jadi dikabarkan Edu ini sudah mendapatkan 8 klub ya. Jadi ada 8 klub dari Brazil
yang setuju ingin bekerja sama dengan Arsenal. Jadi kan ini sebagai tadi feeder pemain lah gitu. Apakah nanti juga untuk kita ngirim pemain untuk di loan atau kita ambil pemain dari mereka gitu ya. Ini sudah ada 8 klub yang setuju. Sayangnya dari para petinggi Arsenal ini menolak, dan ini dikabarkan juga di tugas yang sekarang ya, Evangelos Marinakis ini mengatakan dia ingin membeli satu klub Brazil. Jadi ya mungkin ya ini juga menurut saya kita lihat dari latar belakang Edu ya, yang tadinya kan bekerja di timnas Brazil ya, jadi sebagai sporting director timnas Brazil. Apakah ini juga salah satu tujuan dia untuk menaikkan pamor para pemain Brazil yang saat ini gitu kan? Saat ini menurut saya pemain Brazil ini pamornya lagi ya turun lah ya kalau kita lihat. Jadi mungkin ada konflik of interest yang dimana Arsenal tidak tertarik gitu kan. Nah, ini ya, jadi intinya sih dari para petinggi Arsenal tidak melihat value dari para pemain Brazil ini, sehingga ya rencananya ditolak. Nah, dan ya tadi latar belakang Edu kan, nah, ini, ya yang menurut saya mungkin konflik of interest lah ya. Ya itu pemberitaan yang baru keluar lah ya, kira-kira seperti itu gitu. Ya ini semoga sih dari saya ya kita juga bisa segera mencari penggantinya, dan ya semoga juga Edunya sendiri nanti di bawah eh, apa ya, kepemilikan multi klub dari Evangelos Marinakis bisa sukses. Ya kita lihat nanti ya perkembangannya. Ya itu aja sih untuk berita-berita Arsenal selama sepekan terakhir ya. Jadi kalau teman-teman sudah nonton sampai sini, saya rasa teman-teman juga suka ya dengan konten-konten saya. Jadi silakan di like, share, dan subscribe. Dan untuk teman-teman yang baru hadir, boleh juga diklik tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat informasi dari YouTube. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.